Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 Untirta 2020 akan ngasih tahu nih tips mengenangani ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman jangan di skip dulu ya video ini. Selamat menikmati. Dunia saat ini tengah dihebohkan dengan adanya suatu virus, yaitu virus corona atau COVID-19. Nah, virus ini sebenarnya tidak serta-merta muncul begitu saja, karena pada tahun 1918 hingga pada tahun 1919 juga ada virus yang mematikan, yaitu flu Spanyol. Nah, virus flu Spanyol ini sangat mematikan dan juga menjadi pandemi pada saat itu, serta memakan banyak korban, yaitu sekitar 40 juta jiwa. Kemudian munculnya virus corona ini menurut para ahli merupakan suatu virus yang mematikan, serta virus yang lebih ganas daripada virus-virus sebelumnya atau lebih ganas daripada virus-virus pendahulunya. Health Organization atau WHO menyatakan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut sebagai COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernafasan Timur Tengah yaitu MARS-CoV, atau yang lebih parah yaitu sindrom pernafasan akut parah yaitu SARS-CoV. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, yang kemudian berkembang sangat cepat ke berbagai negara. Dan saat ini, coronavirus atau yang biasa disebut sebagai COVID-19 sudah menjadi suatu pandemi yang melanda seluruh dunia. Penyebaran coronavirus di Indonesia, pemerintah melakukan kebijakan yaitu diantaranya dengan menganjurkan kita untuk melakukan social distancing, atau yang lebih tepatnya lagi baru-baru ini disebut physical distancing atau jaga jarak. Sampai yang paling terbaru yaitu menerapkan PSBB atau disebut pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja dalam kebijakan tersebut dapat mengakibatkan dampak yang buruk, yaitu terlebih dalam sektor ekonomi, yaitu bursa saham dan lain-lain, yang mengakibatkan banyaknya PHK atau pemutusan hubungan kerja yang berakibat bagi banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, jika pandemi COVID-19 ini terus berlangsung kisaran 3-6 bulan, maka itu semua akan berdampak pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang kisarannya sebesar 2,5% atau bahkan bisa sangat buruk, yaitu sampai 0%. Jika itu terjadi, maka akan berdampak pada turunnya saham yang ada di Indonesia. IHSG mencatat kemungkinan akan turun di level 3.000. Dampak lain yang lebih parah itu adalah turunnya dan merosotnya nilai tukar rupiah yang dari awalnya mencapai 15.900 dapat turun dan sempat turun di angka 16.500, sempat anjlok di angka 16.500 per dolar Amerika Serikat. Sekian. Berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasa cukup berat buat ekonomi, yaitu penurunannya penerimaan pajak, terutama itu dari sektor perdagangan. Seperti yang kita ketahui aja deh, bahwa pajak itu berfungsi sebagai budgeter. Apa sih budgeter itu? Budgeter adalah salah satu sumber dana untuk suatu pembangunan, baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, sedangkan penerimaan pajak dari sektor perdagangan ini mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam penerimaan pajak. Itu loh. Jadi terkait penurunan produksi di Cina juga deh, yang menjadi pusat produksi barang dunia itu kan merupakan Cina. Nah, dengan adanya penurunan produksi di Cina, maka beberapa pasokan bahan baku dan barang lainnya itu mengalami suatu hambatan gitu loh. Jadi sehingga volume perdagangan juga mengalami gangguan. Nah, maka dari itu ini adalah akibat dari pengaruhnya pada penerimaan pajak ini gitu loh. Jadi penerimaan pajak sangat
berpengaruh terhadap penurunan produksi di Cina juga karena keterbatasannya produksi ya. Terus terganggunya pasokan bahan baku sangat berpengaruh juga kegiatan ekonomi bagi para pelaku usaha. Karena kegiatan produksi menjadi sangat-sangat tidak lancar. Tanpa perusahaan yang juga mengalami kesulitan gitu loh karena kekurangannya pendapatan sehingga tidak mampu membayar para pekerjanya. Sehingga tanpa kita sadari bahwa banyak sekali orang-orang yang sudah di PHK akibat perusahaannya tidak dapat membayar para pekerjanya. Akibatnya yaitu banyak sekali orang yang susah sekali mencari penghasilan, mencari pekerjaan baru. Dengan demikian akan mempengaruhi perlambatannya ekonomi. Nah, ekonomi itu jadi sangat turun dan bertumbuhnya juga sangat lambat gitu akibat wabah ini. Jika wabah ini tuh ada terus-menerus, jika COVID-nya ada berlarut-larut, maka akan semakin mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya, sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Horonisa Kamil. Saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu langkah pemerintah untuk penyelamatan perekonomian di masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah melalui berbagai kebijakannya telah berpikir jauh untuk penyelamatan perekonomian. Langkah-langkah pemerintah untuk penyelamatan perekonomian Indonesia dilakukan dengan menggelontorkan beberapa paket stimulus fiskal. Yang pertama difokuskan kepada sektor pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata daerah-daerah. Kemudian Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan 4 jenis insentif pajak terkait ketentuan pajak penghasilan atau PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Insentif PPh pasal 21 diberikan kepada pegawai kerja sesuai klarifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum dalam PMK 23/2020. Pemberian insentif dengan cara pemerintah menanggung PPh pasal 21 dari pegawai kerja dengan bruto tetap dan teratur, tidak lebih dari 200 juta rupiah setahun. Untuk mendapatkan insentif ini, pemberi kerja melakukan pemberitahuan untuk pemanfaatan PPh pasal 21 kepada kepala KPP terdaftar. Insentif pemerintah ini diberikan sejak masa pajak dari April 2020 hingga September 2020. 2. Untuk PPh pasal 22 impor yang dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat wajib pajak melakukan impor barang. Wajib pajak yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang sesuai kode klasifikasi pada lampiran PMK 23 tahun 2020 dan telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. KITE merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan. Fasilitas tersebut berupa pemerintah mempermudah alur impor bahan baku untuk produksi barang jadi yang akan diekspor. Sedangkan wajib pajak kita adalah wajib pajak yang mendapat fasilitas tersebut. Pemerintah memberikan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang. Pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak tertentu. Jika kriteria wajib pajak untuk pemberian insentif terpenuhi, maka pengurangan besarnya angsuran akan berlaku sampai dengan masa pajak September 2020. Dan terakhir yaitu insentif PPN bagi wajib pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha terlampir di PMK 23 tahun 2020. Telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Selain itu, pengusaha kena pajak atau PKP ini adalah wajib pajak yang PPN-nya lebih membayar restitusinya paling banyak sebesar 5 miliar. Pemerintah juga mempercepat proses ekspor dan impor untuk traders yang memiliki reputasi baik. Selanjutnya, saya
akan membahas tentang relasi PPH impor. Kenapa sih pemerintah melakukan PPH impor ini? Relasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mempermudah industri domestik mencari bahan baku ke negara lain di tengah wabah corona ini. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan ada 19 sektor industri manufaktur yang mendapat relasi PPH pasal 22 impor yang merupakan usulan dari Kadin dan Apindo. Pemberian stimulus ini ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang dinilai terdampak penyebaran virus COVID-19 ini, termasuk dalam hal ini debitur UMKM. Selanjutnya, regulator industri jasa keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian berdasarkan surat dari PJOK nomor 11/PJOK-03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona 2019 ini. PJOK ini terbit pada Kamis 19 Maret 2020. Perbankan lanjut Heru diharapkan proaktif mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19 ini dan segera menerapkan PJOK stimulus yang dimaksud. Nah, tadi itu adalah tujuan pemerintah dalam relasi PPH impor yang dimana diharapkan di tengah wabah corona ini perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih maju lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan dari relasi PPH impor ini. Teman, kita lanjut ke slide 9. Itu ada ketentuan stimulus yang itu ya, yang dibahas tadi. Itu pertama, ada penilaian kualitas, kredit, pembiayaan atau penyediaan dana lain hanya berlaku berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai 10 miliar rupiah. Nah, yang kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi tadi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur non-UMKM dan UMKM dan akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan. Nah, pemerintah juga melalui OJK ya menyatakan perbankan bakal memberikan kemudahan pembayaran utang bagi pengusaha sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang UMKM tadi. Stimulus tersebut berupa penundaan pembayaran pokok dan bunga. Sektor UMKM yang bakal diberi kelonggaran pengembalian utang pun dibebaskan, tetapi diutamakan untuk yang paling terdampak wabah virus corona. Nah, lewat siaran pers yang dilansir pada Rabu 18 bulan Maret 2020, Kementerian Keuangan menyebut pemerintah melakukan pengaturan ulang fokus atau refocusing. Upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangkal penyebaran virus corona disease atau COVID-19. Berbagai kebijakan juga telah dikeluarkan dari social distancing, physical distancing, yang terakhir adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tujuan diterapkannya kebijakan-kebijakan tersebut diantara lain adalah untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Jika kita ukur dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara lain, seperti karantina wilayah atau lockdown, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini merupakan salah satu jalan tengah. Karena kenapa? Di Indonesia mungkin dengan sektor ekonomi yang mengandalkan UMKM sebanyak 60% akan mengalami dampak yang sangat berat jika mengalami atau menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Maka dengan seperti itu pemerintah menerapkan saat ini pembatasan sosial berskala besar agar tetap terjalannya aktivitas seperti biasa, namun dengan skala mungkin yang sedikit terbatas.
Dengan seperti itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan saat ini tidak hanya dapat dijalankan oleh penyelenggara atau instansi pemerintahan atau pemerintah saja, tetapi kebijakan yang saat ini diterapkan membutuhkan seluruh elemen yang ada di Indonesia, membutuhkan seluruh kesadaran masyarakat semua agar dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah disahkan oleh pemerintah saat ini untuk upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi kesimpulannya adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 adalah yang pertama, anjloknya perdagangan saham, yang kedua, rendahnya nilai rupiah, yang ketiga, penurunan penerimaan pajak, dan yang keempat, terganggunya pasokan bahan baku. Upaya yang sudah dijalankan oleh pemerintah adalah menjalankan paket stimulus fiskal yang difokuskan kepada sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan juga wisata daerah. Dan juga pemerintah memberikan 4 jenis intensif pajak seperti pajak PPh pasal 21, pasal 22 impor, pasal 25, dan juga PPN. Sehingga masyarakat diharuskan untuk menjalankan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat berperan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia kembali. Terima kasih.